Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang bertugas untuk mewawancarai organ NA. Izin untuk mewawancarai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindilia Widya Utami. Saya dari Teknik Teknik Informatika angkatan 23, dan kalau untuk dosen pengampunya itu Budi. Saya bisa dipanggil Dias. Saya Muhammad Hakim Adiansa, bisa dipanggil Hakim. Di sini kami mau mencari informasi ya, itu tentang organ NA. Jadi mungkin bisa nggak, atau dari Mbak E mau perkenalan dulu aja? Iya, perkenalkan, sebelumnya saya Iklim Mahmuda, biasa dipanggil Iklim. Nah, Mbak Iklim gitu. Saya kebetulan di NA ini menjabat sebagai sekretaris. Ketua saya ada Bunes. Mungkin langsung aja ya Mbak ya. Iya. Untuk yang pertama yang kami ingin cari tahu itu sejarah berdirinya NA itu seperti apa? Sejarah berdirinya NA-nya kami atau secara luas? Bisa dari mungkin sedikit secara luas dan dari berdirinya organ yang Mbak Ibu Mai tersebut. Baik, kalau NA awal mula berdirinya NA itu di tahun 1919. Tadinya namanya adalah Siswa Praja Wanita. Nah, sebagai pelengkap dari adanya Muhammadiyah sebagai bapak, kemudian ada Aisyah sebagai ibu, kemudian ada pemuda sebagai anak laki-laki, dan kemudian Siswa Praja Wanita ini. Kemudian di tahun 1931 diubah menjadi Nasihatul Aisyah. Nah, anak perempuannya Muhammadiyah yang bertugas untuk melaksanakan organisasi wanita di sana. Kalau dari kami, berdirinya kami itu di tahun 2023 bulan Desember. Sebenarnya memang untuk NA Kota Magelang sendiri terdiri dari orang-orang yang memang bukan aslinya orang Magelang. Nah, kami ada karena ada AUM. Jadi perekrutan NA Kota Magelang ini dari AUM Kota Magelang. Ada SMK, SMA, SMP, SD. Nah, itu orang-orangnya dari situ. Kemudian kami undang, kami buat sebuah forum yang mana tujuannya untuk merekrut orang-orang NA. Nah, dilihat ibu-ibu ataupun mbak-mbak guru muda yang ada di AUM, kemudian kami tarik. Nah, di tahun 2023 kami buat SK dan kami dilantik. Insya Allah nanti sampai tahun 2020 kami bertugasnya di situ. Ya, itu kalau dari sejarah NA dan NA Kota Magelang periode sekarang. Berarti baru berjalan 2 tahun ini? Ya, 2 tahun, ya 1 tahun, belum lama. Kalau dari yang menjadi ini NA banget nih Mbak, itu apa sih Mbak yang ciri khas lah? Ciri khas dari NA itu adalah orang-orang di dalamnya. Kan kalau Aisyah itu kan ada ibu-ibu umurnya 40 tahun ke atas. Kalau NA itu mulai dari, ya kalau dia sebenarnya 25, tapi kami kalau seumpama terbilang muda bisa dimasukkan ke NA, kenapa tidak? Jadi umur 20 sampai 40 tahun bisa masuk ke NA. Dan yang di dalamnya karena mbak-mbak dan ibu-ibu muda tentu saja membuat ciri khas tersendiri setiap kegiatan. Tidak hanya sedikit orang yang tampil, tapi banyak orang yang tampil karena ada mbak-mbaknya, ada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini adalah
anak-anak dari para mbak-mbak NA, karena kita setiap kegiatan tidak kemudian mengkhususkan untuk para anggotanya saja. Nah, jadi orang-orang NA setiap kegiatan tidak kemudian mengesampingkan semuanya. Nah, kan kalau seumpama kerja itu harus bekerja sendiri, anak mau ikut nggak boleh, ataupun kalau ikut terpaksa. Nah, kalau di kegiatan NA mau ngajak anaknya nggak apa-apa. Jadi setiap kegiatan tidak seperti itu. Untuk struktur organisasinya itu bagaimana ya kalau NA? Misal kan kalau di yang lainnya itu ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Ya. Mungkin di NA sama atau ada yang menonjol gitu? Kalau di NA sendiri sebenarnya sama, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ditambah dengan ada 7 bidang dari kami. Ada bidang organisasi, bidang perkaderan, bidang pendidikan, kemudian bidang dakwah, bidang telekomunikasi, bidang KWU, terus apa lagi? Satu lagi saya lupa. Fintech ya. Itu bidang-bidang kami. Jadi tidak kemudian hanya ketua, sekretaris, dan bendahara, tapi juga ada bidang, per bidang juga memiliki kegiatan-kegiatan yang kemudian akhirnya masing-masing dari bidang ada jatah untuk melaksanakan program. Terus kalau dibandingkan dengan organisasi yang lain itu apa yang lain itu mungkin ada yang membedakan secara lebih spesifiknya apa itu di bidang alam. Misalnya yang ortam lain ini nggak ada sih mungkin. Kalau di masing-masing ortam ada jatasnya ya. Kalau di NA itu ada kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan hanya untuk perempuan muda. Contohnya kalau dari NA-nya Jateng itu ada daycare ataupun PAUD. Nah itu kalau seumpama organisasi lain itu kan nggak mungkin sampai membuat sebuah daycare ataupun apa. Tapi kalau seumpama di NA itu ada seperti itu. Jadi lebih membedakan hal semacam itu. Kalau dari daycare itu semua di dalamnya tuh emang mereka yang udah ikut NA atau ada ngambil dari orang luar gitu? Nah, kalau daycare itu sebenarnya orang-orang NA, tapi kalau semua di Magelang sendiri memang belum ada, karena di Magelang cenderung memang susah untuk SDM-nya. Kita sudah terlalu sibuk di pekerjaan masing-masing. Jadi kalau daycare memang belum ada. Tapi kalau program yang kami kemudian adakan biar sama dengan yang lain, mungkin ada Pasmina. Pasmina itu semacam lebih sederhananya keputerian. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah untuk mengadakan seminar kesehatan ataupun nanti ada cek kesehatan bagi siswi-siswi. Tapi cenderungnya ke perempuan-perempuannya, anak-anak muda wanitanya. Mungkin ada program unggulan kami itu ada di bulan Ramadan. Kami nanti datang atau berkunjung ke TPQ yang memang bisa kami masuki. Maksudnya di situ banyak anak-anak yang bisa kami kader ataupun anak-anak yang bisa kami ajarkan, karena memang mau mengisi kegiatan itu harus sama dengan kami ya. Nanti kalau semua ada perbedaan kan takutnya tidak boleh juga. Jadi kemarin itu kami adakan di daerah Rinda. Nah itu kegiatan bukan hanya kajian, tapi kita ajak bermain anak-anak, mengenalkan anak-anak apa itu organisasi, kemudian juga adakan lomba, dan kita juga berbaur di lingkungan sekitar. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua ada buka buku.
buka buku kemarin itu kami laksanakan di Kiai Langgeng. Jadi kami adakan buka buku bukan khusus untuk orang-orang NA, tapi kita datang, kita toko duduk nyari tempat, kemudian kita membaca buku. Jadi masing-masing orang itu bawa buku. Nah, di situ kan banyak pengunjung yang datang. Nah, orang-orang itu pada ngelirik, ada apa sih? Nah, kita adakan diskusi, kemudian kita tarik karena ada orang-orang yang lirik kan, kemudian kita ajak, ayo Mbak, ayo Mas, kita gabung bersama, kita diskusi. Nah, kemudian di situ baru bergabung, terus ya itu jadi salah satu program unggulan kami supaya mengenalkan bahwa NA itu bukanlah sebuah organisasi yang terfokus untuk ngaji saja, yang terfokus untuk mengkader perempuan saja. Tapi kalau semua ada laki-laki yang memang ingin bergabung supaya lebih paham tentang wanita atau bisa di program unggulannya kami. Kalau dari program kegiatan yang udah dilakukan sama Mbak Iklima sendiri, selain tadi program yang udah disebutkan, ada seminar pranikah ini kita gabungan kegiatannya dengan Ibu Aisyah, kita laksanakan di Balai Wali Kota dekat SMA 1 itu. Nah, itu seminar pranikah. Kemudian juga ada raperda kita, rapat kerjanya kita itu dilaksanakan di SD Mutual 2. Kemudian juga yang tadi ya ada berkunjung ke TPQ, kemudian buka buku, kemudian ada gathering. Terus rencana ini akan ada open bersama anggota NA, tapi memang baru dirapatkan. Kalau kegiatan yang udah rutin tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali gitu ada nggak? Kalau rutin itu kita enggak ada ya. Maksudnya kalau rapat rutin, tapi kalau semua kegiatan itu kita beda-beda. Semua bulan ini kegiatan dari program kerja perkaderan. Nah, bulan besok diganti program kerja apa lagi, bulan besok diganti. Jadi diusahakan selama 1 tahun ini semua program di jalannya. Jadi enggak terfokus bulan ini sudah ini, bulan besok juga harus ini. Jadi biar terlaksana semua. Jadi harus tiap bulan gitu ya? Enggak juga. Jadi kita menyempatkan waktu yang memang harus menyesuaikan juga, karena banyak kan dari awam itu kan pekerjaan kita juga banyak, jadi menyesuaikan kegiatan-kegiatan. Kalau seumpama memang sudah mendekati kegiatan-kegiatan, kadang kumpul ya paling tidak 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau kemarin rutin 2 bulan sekali. Kalau ini memang baru sibuk-sibuknya, jadi sama kami di insya Allah bulan Desember. Ya, mungkin udah banyak sekali informasinya, dan kami terima kasih yang sebesarnya ya Mbak, jadi mengganggu waktunya. Semoga ilmu yang Mbak berikan itu bermanfaat bagi kami. Mungkin kita kan juga sama-sama perempuan nanti yang bagus kami ambil seperti itu. Dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga manfaat juga, dan mohon maaf kalau misalnya karena memang saya baru membaca itu belum tak dalami. Nggak apa-apa. Ya, makasih ya Mbak. Ya, Kesimpulan mengunjungi TPQ di bulan Ramadan dan mengajak teman-teman untuk membaca bersama, dan pada ngeliatin kita membaca teman-teman lain juga bergabung untuk membaca bersama secara berdirinya NA. Nahdlatul Aisyah NA adalah salah satu organisasi Al-Ulama Muhammadiyah yang didirikan untuk memadahi kegiatan perempuan muda Muhammadiyah, didirikan pada 16 Mei
1931. Organisasi ini bertujuan untuk membangun perempuan muda yang berdaya secara spiritual, intelektual, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kekhasan NA terletak pada fokusnya terhadap pengembangan perempuan muda melalui pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dengan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. NA juga memiliki pendekatan berbasis kemudian menjadikan unik dibandingkan organisasi serupa. Struktur organisasi NA memiliki struktur yang terorganisasi mulai dari tingkat pusat hingga ranting lokal. Setiap tingkat memiliki fungsi spesifik mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan kegiatan langsung di bawah masyarakat yang mendukung keberlanjutan program-programnya. Program kerja atau program kerja unggulan NA. Program kerja NA mencakup pemberdayaan perempuan muda, pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, kegiatan keislaman, dan advokasi sosial. Program unggul biasanya berfokus pada pengembangan kapasitas perempuan muda untuk menjadikan pemimpin dan keluarga, masyarakat, dan di dunia kerja. Kegiatan yang telah terlaksana. NA telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelantikan keterampilan untuk perempuan muda, seminar keislaman, kampanye kesehatan perempuan dan anak, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggotanya.